Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Rizky Putra dari IF17B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Pengertian basis data. Pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau sheet. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS, Database Management System, yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi, contohnya independensi data terdistribusi. Pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada, atau merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Yang kedua, transaksi distribusi yang atomik. Pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Konsep basis data. Sistem komputasi terdistribusi adalah sejumlah elemen proses yang terkoneksi melalui jaringan komputer dan saling bekerja sama dalam melakukan suatu tugas. Basis data terdistribusi adalah kumpulan basis-basis data yang saling berhubungan secara logika dan tersebar pada sejumlah jaringan komputer. Sistem manajemen basis data adalah sebuah sistem software yang mengelola basis data terdistribusi. Tipe basis data. Ada dua tipe basis data terdistribusi antara lain. Yang pertama, homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua, heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau RDBMS atau non-relasional DBMS. Arsitektur basis data. Client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada antara muka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengakses transaksi. Collaboration server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Penyimpanan data. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan dan untuk menguranginya. Sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Contoh penyimpanan data, yang pertama fragmentasi dan yang kedua replika. Struktur basis data. Topologi jaringan terdiri dari topologi bintang, topologi cincin, dan topologi push. Perbedaannya adalah pertama, biaya instalasi, biaya dalam membangun hubungan link atau simpul, biaya komunikasi waktu, dan biaya dalam pengoperasian sistem berupa pengiriman data dari satu simpul ke simpul lainnya. Struktur basis data terdistribusi. Kemudian kehandalan frekuensi atau tingkat kegagalan komunikasi yang terjadi, dan yang terakhir ketersediaan tingkat kesiapan data yang dapat diakses sebagai antisipasi kegagalan komunikasi. Ciri-ciri basis data. Yang pertama, prosesor pada tempat yang berbeda tersebut dihubungkan dengan jaringan komputer. Yang kedua, sistem basis data terdistribusi bukan terdiri dari sekumpulan file yang berada pada berbagai tempat, tetapi pada sebuah basis data di berbagai tempat. Yang ketiga, setiap tempat secara mandiri memproses permintaan user yang membutuhkan akses ke data di tempat tersebut dan juga mampu untuk memproses data yang tersimpan di tempat lain. Manajemen katalog tersembunyi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi. Bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada untuk menyediakan otonom lokal digunakan format sebagai berikut. Contoh,
local strip name, birth strip site. Keuntungan basis data. Yang pertama, mengacu pada struktur organisasi. Kedua, meningkatkan untuk berbagai dan otonomi lokal. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan data. Yang keempat, meningkatkan kehandalan. Yang kelima, meningkatkan performasi kerja. Dan yang terakhir, memudahkan pengembangan sistem. Kemudian kerugian basis data. Kompleksitas manajemen. Kemudian kontrol integrasi lebih sulit. Yang ketiga, biaya pengembangan. Kemudian yang keempat, keamanan. Kelima, sulitnya standarisasi. Keenam, menambah kebutuhan penyimpanan. Dan yang terakhir, lebih sulit dalam mengatur lingkungan data. Maka dari presentasi tersebut dapat kita simpulkan pada basis data terdistribusi dapat disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independen atau pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distributed transaction automatic, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi distribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen. Kemudian inilah daftar pustaka. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.